الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين، jamaah salat Jum'ah Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimana wa rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullah. Mengawali mimbar khutbah yang mulia ini, marilah kita semua senantiasa mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk terus berupaya memperkuat dan memperteguh iman serta takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya, dengan terus istiqamah dalam ajaran dan syariat Allah Ta'ala, sekaligus dibarengi upaya kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita, amal saleh kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dengan bekal iman, takwa dan amal saleh ini, kita akan dapati kebahagiaan, kesejahteraan sekaligus keselamatan hidup kita, baik di alam dunia yang fana, terlebih di alam akhirat, alam yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, khutbah Jum'ah kita pada kali ini akan mengangkat tema tentang judi menyebabkan kerusakan, kebangkrutan dan kenistaan hidup. Ma'asyiral hadirin, sebagaimana kita sadari sepenuhnya bahwa nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita begitu berlimpah dan tiada terkira. Karenanya kita wajib untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah itu, supaya nikmat itu terus langgeng dan bahkan diberikan keberkahan Allah Ta'ala. Dan itu caranya berarti dengan mensyukuri anugerah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Cara mensyukuri kenikmatan Allah itu adalah dengan menggunakan seluruh anugerah nikmatnya untuk perintah-perintah, untuk ibadah dan untuk segala kebaikan sebagaimana yang diberikan panduan dan tuntunannya oleh Allah, sekaligus menjauhkan segala nikmat yang ada di dalam diri kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah,
segala sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh syariat Allah Ta'ala. Salah satu yang dilarang secara keras di dalam ajaran Islam adalah perbuatan judi dengan bentuk apapun dan dengan macam apapun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, betapa pada saat-saat ini kita pun juga begitu diramaikan dengan berbagai persoalan perjudian yang memang itu sesungguhnya menjadi persoalan bersamaan dengan berlakunya zaman manusia sejak dahulu sampai saat ini dan mungkin akan sampai hingga akhirul kiamah. Namun tentu perjudian ini sudah demikian diberikan penegasan di dalam Al-Quran akan larangannya, akan dampak kerusakan, akan dampak negatifnya yang disebabkan dari perbuatan perjudian ini. Judi akan menyebabkan kita lalai dari Allah Ta'ala. Judi akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Bahkan judi juga akan menghalang-halangi kita untuk mengingat, untuk zikrullah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menjauhi judi adalah sebuah keberuntungan, maka berarti berjudi adalah sebuah kerugian, kenistaan, dan tidak ada yang timbul dari perbuatan judi kecuali keburukan dan kesengsaraan kehidupan umat manusia. Apabila satu saat misalnya penjudi menang taruhan dan memperoleh harta dari judinya, maka itu termasuk ia sama persis memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Kemenangan dalam judi pada hakikatnya adalah awal dari kekalahan dan kebangkrutan kehidupannya. Karenanya itu jamaah sekalian, apabila ia kalah dan raib hartanya, maka madaratnya akan sangat jelas dan itu mampu menyebabkan melalaikan kewajiban menafkahi akan anak istri dan keluarganya, dan ia melalaikan sekian banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Membelanjakan dan memakan harta hasil judi sama halnya menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka, karena hasil judi adalah sesuatu yang jelas dan nyata telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang timbul dan berkembang dari hasil perjudian sama halnya sesuatu yang timbul dari hal yang diharamkan oleh Allah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka sungguhnya neraka akan lebih layak baginya. Hadis riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, karenanya jika nafsu kita membisikkan bahwa dengan berjudi akan kita peroleh harta yang banyak tanpa letih bekerja, maka yakinlah bahwa masing-masing dari kita telah ditakar dan dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita jemput dan ambil jatah rizki kita dari sumber yang halal dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Seringkali setan dan nafsu membisikkan kepada seseorang untuk terus mencoba berjudi hanya sekali atau dua kali, maka jika kalah ia akan meninggalkan judi selamanya. Begitu gumam dalam hatinya. Tetapi ini sesungguhnya adalah tipu daya setan yang wajib diwaspadai, karena orang yang bermain judi pada umumnya tidak akan berhenti pada kali pertama ia kalah, sebagaimana ia juga tidak mau berhenti pada kali pertama ia menang. Setan akan harus terus merayunya dengan angan-angan supaya ia menang pada kali berikutnya dan kali berikutnya.
Maka jika pada perjudian berikutnya ia kalah dan kemudian telah menghabiskan sekian hartanya, maka kebangkrutan harta akan mendorongnya untuk mendapatkan uang atau harta kekayaan dari jalur manapun tanpa mempedulikan halal dan haramnya. Untuk memuluskan keinginan mendapatkan modal judi berikutnya, ia akan nekat mencuri, merampok, bahkan membunuh kepada sesamanya. Kehidupan dari hari ke hari akan semakin suram dan nestapa. Rumah tangganya pun akan semakin berantakan, anak-anaknya pun tidak akan terurus, harta akan habis sama sekali, hutangnya pasti akan menggunung. Ia akan gali lubang tutup lubang, berutang untuk menutupi utang sebelumnya. Ratusan juta uang dari pinjol atau pinjaman online tentu akan menjeratnya. Maka jika sudah sampai pada titik ini, biasanya seseorang tidak ada jalan lain kecuali kemudian dia stres, depresi, dan bahkan berakhir banyak dengan bunuh diri, sesuatu yang kemudian mengantarkan kepada kekufuran dan kemurtatan dan bahkan ancaman api neraka, wal'iyadu billah. Ma'asyiral hadirin rahimana wa rahimakumullah, seiring dengan berkembangnya teknologi digital pada akhir-akhir ini, perjudian pun merambah ke dunia maya. Hanya dengan menggerakkan jari pada layar HP misalnya, siapapun sudah dapat langsung berjudi dan melakukan perbuatan judi dimanapun dan kapanpun. Bahkan anak kecil sekalipun tidak perlu pergi ke kasino di negara-negara tangga atau mencari tempat bersembunyi yang aman dari pantauan aparat hukum misalnya. Judi online dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Ini sesuatu yang amat sangat berbahaya bagi kehidupan kita maupun masa depan umat dan bangsa kita. Meskipun kita tahu sampai saat ini telah ratusan ribu situs judi online telah diblokir oleh pemerintah, jumlah penjudi online di Indonesia dari waktu ke waktu bukan semakin menyusut, akan tetapi malah semakin meningkat jumlahnya. Menurut informasi terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah penjudi online di Indonesia saat ini telah menembus lebih dari 2, juta orang. Dan mirisnya, korban judi online itu banyak didominasi oleh kaum remaja dan kaum muda yang usianya antara 17 sampai 25 tahun. Keadaan ini tentu amat sangat memprihatinkan kepada kita semua. Oleh karenanya jamaah sekalian, izinkan Al-Khatib mengajak dan menyeru kita semua untuk berupaya serius memerangi segala bentuk perjudian, terutama judi online yang saat ini demikian marak di tengah-tengah masyarakat kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, jika kita ingin menyelamatkan umat dan bangsa dari kehancuran dan dari kenistaan, maka jika kita ingin menghindarkan diri dan anak cucu kita dari kesengsaraan, mari kita bahu-membahu memerangi dan memberantas perjudian, mulai dari diri kita dan kemudian dari keluarga kita serta orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jelaskan kepada mereka akan bahaya dan madarat serta malapetaka yang begitu luar biasa senantiasa mengintai dari perbuatan judi dalam bentuk apapun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di akhir dan penghujung khutbah kali ini tentu menjadi renungan kita semua agar kita tidak sekali-kali mencoba-coba untuk kemudian terlibat dalam perbuatan judi dalam segala bentuk dan macamnya. Karena sekalinya kita masuk di dalam dunia perjudi itu, akan sulit sekali kemudian kita mampu keluar dari lubang bahaya dan kenistaan itu. Hadirin para jamaah salat Jumat hafizakumullah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan, kiranya mengantarkan renungan penghayatan kepada kita semua akan makna dan pentingnya
firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami baca dan menegaskan akan bahaya dan madarat perjudian, minuman keras dan segala sesuatu yang kemudian menimbulkan spekulasi yang tidak pasti. Itulah karenanya Allah sedari awal telah menegaskan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun atba'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna hadhihi ad-dunya bahrun 'amiq wa qad ghariqa fiha unasun kathir faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashuha al-iman wa shira'uha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Inna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyihil karim. Faqala Allah 'azza wa jalla, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma an kulli sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا أندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.